tema kita kapan sih harus mandi wajib? Nah, jangan ditunda-tunda, disegerakan. Ada kepentingan-kepentingannya nih. Ustadz Maulana. Iya. Kalau wanita yang istihadoh. Istihadoh. Iya. Pakai do ya, pakai ya. do apa? Ya. Hadoh. Istihadoh. Istihadoh. Harus ya. diharuskan selalu mandi wajib saat ingin sholat. Istihadoh itu sendiri tuh apa sih Ustadz Maulana? Mohon tausiah. Baik, singkat, padat, jelas. Istihadoh itu adalah darah penyakit. Singkat aja, darah penyakit. Ada orang wanita halangan, biasanya 7 hari. Tiap bulan 7 hari. Tahu-tahu lebih dari 7 hari. Berarti kelebihan dari 7 hari itu adalah darah istihadah atau darah penyakit. Berarti sudah boleh mandi, lalu dia sholat. Ustadz, aku ini 15 hari, 2 minggu. Jadi aku gak sholat 2 minggu, enak aja. Jadi yang seminggu aja itu yang disebut dengan apalagi haidnya. Maka setelah itu sudah yakin, ini bukan lagi. Jadi harus yakin. Jamaah, harus yakin kalau ini bukan darah haid. Ini bukan lagi darah haid. Nah, sama juga darah nipas. Nipasnya selesai, kok masih ada keluar lagi ya? Bonus ya ini? Bukan. Enak aja bonus. Mengambil alasan aja. Mau halangan. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai ini adalah sudah termasuk adalah darah istihadah atau darah penyakit. Maka sudah bisa mandi kemudian sholat. Nah, kemudian besok keluar lagi. Apakah wajib mandi? Tidak. Tinggal dibersihkan aja, hilangkan najisnya, baru berwudu, baru salat. Jadi intinya, kapan mandi wajibnya? Apabila yakin itu adalah darah haid. Jadi namanya hari ini betul-betul kita membahas hadas besar. Terima kasih Ustadz Maulana, Masya Allah. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa. Habib mau bertanya lagi nih Bib. Siap. Enggak, karena kalau kita perempuan kan kalau kita ngecek darah haid itu emang harus dicek sampai ke dalam kan. Kita lihat bersih atau enggak gitu kan. Masya Allah, ini emang pembelajaran yang penting banget nih buat kebersihan kita semua ya. Nah Bib, berbicara tentang nafkah batin nih. Kalau misalkan kita tidak sampai mengeluarkan mani, apakah juga tetap mandi wajib atau cukup hanya berwudu aja tapi sudah berhubungan suami istri? Baiknya bagaimana? Mohon tausiahnya. Artinya asbabul ghusli yang menyebabkan orang mandi janabah tuh ada beberapa hal. Di antaranya nanti orang meninggal dunia. Bu, meninggal dunia yang mandi janabah, yang meninggal atau yang mandiin? Yang mandiin. Artinya mandi ya, orang meninggal tuh harus dimandikan. Yang kita bahas ini namanya di antaranya khurujul mani, keluar mani, dan iltiqa'u khitanin, bertemunya 2 sunatan. Pertama, misal orang suami istri, maaf dia berhubungan tapi tidak bertemu khitanin, tidak bertemu 2 sunatan. Tapi ya seperti biasa, mungkin sayang-sayangan malam ini, insya Allah yang nonton dewasa semua. Tapi fikih, ilmu fikih harus kita bahas. Kemudian setelah berhubungan keluar cairan tapi tidak bertemu 2 kelamin, ya, keluar cairan. Kalau memang keluarnya tadaffuk atau agak menyembur dan setelahnya itu lemes, maka itu disebut khurjul mani. Tapi kalau tidak keluar mani sama sekali, kemudian tidak lemas, kemudian tidak bertemu 2 kelamin, maka tidak wajib mandi. Dia hanya baul, buang air kecil, istinja, berwudu, silahkan sholat. Tapi apabila dia berhubungan, ketemu 2 kelamin, berhubungan, salah satunya tidak keluar mani atau tidak mengeluarkan mani, tetap wajib mandi. Kenapa tetap mandi wajib janabah? Karena sudah bertemu khitanen, ketemu 2 sunatan. Batasannya tidak harus masuk semuanya dalam ilmu fikih. Maaf,
Ini dalam ilmu fikih artinya hanya bertemu dua sunatan. Sunatan laki-laki dan sunatan perempuan, batasnya itu apabila bertemu walaupun tidak mengeluarkan air mani maka wajib mandi. Jadi kalau dikatakan apabila berhubungan ketemu dua kelamin tidak mengeluarkan mani maka wajib atau tidak mandi, tetap wajib mandi karena sudah bertemu dua sunatan. Atau tidak bertemu sama sekali tapi keluar mani seperti mimpi misalnya, ihtilam. Laki-laki mimpi basah, jadi mimpi dia mendem laut, ya keringetan basah jadi ibu. Dia wajib mandi. Sekarang ada orang yang mimpi Caca, mimpi basah, tapi dia bingung, dia nggak lihat apa-apa, nggak lihat kameramen, ya, pokoknya basah aja, ya, mimpi basah, ketemu celananya kainnya basah. Ini bagaimana? Wajib mandi atau tidak? Ini dipilih kata ulama. Dia boleh memilih khiyarain, punya dua pilihan. In ja'alahu maniyan, kalau dia sudah ini mani, maka wajib mandi. Kalau dia kata, bukan ini wadi atau ini wadi, capek kayaknya keluar ini nggak ada, saya tidak merasakan mimpi, tidak lihat apa-apa, tidak merasa berhubungan dalam mimpi, tapi basah. Apakah dia wajib mandi? Maka kalau dia katakan tidak, saya merasa tidak mimpi, tidak merasakan mimpi berhubungan, maka dia boleh pilih itu, maka dia tidak wajib mandi. Tapi ulama mengatakan al-afdal al-jam'u bainahuma. Maka ulama fikih mengatakan menggabungkan keduanya afdol. Gabungkan juga itu jadikan mani, gabungkan juga itu dijadikan wadi, maka buat dia afdolnya mandi. Kenapa? Menghilangkan keraguan-raguan apakah itu mani atau bukan mani, maka dia boleh untuk dia melakukan mandi itu afdol. Kemudian dia mimpi, dia merasa betul-betul mimpi berhubungan suami istri, dia mimpi tapi nggak ada keluar apa-apa, nggak basah sama sekali, maka dia tidak wajib mandi. Terima kasih Bib, jazakallah khair. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa, jamaah. Ini ada tayangan yang aduh sedih banget deh, mungkin dirasakan sama beberapa saudara-saudara kita ya. Ini dia tayangannya. Krisis air minum bersih membuat ratusan warga di RT 13 RW 6 Dusun Klotong Desa Burabekor Kecamatan Bola Kabupaten Sika Nusa Tenggara Timur terpaksa mengkonsumsi air dari batang pohon pisang. Minimnya curah hujan tahun ini menyebabkan warga di desa terpaksa mengeruk air dari batang pohon pisang. Mereka melakukannya untuk memenuhi kebutuhan air guna kebutuhan rumah tangga. Kalau dalam keadaannya seperti ini, mandi wajibnya bagaimana Ustadz? Apa boleh tayamum? Karena buat minum aja udah terbatas. Terus kita tambah-tambahin mandi wajib lagi gimana? Nanti kalau tayamumnya wudhu kan sampai sini. Kalau mandi diganti dengan tayamum berarti mandi debu kan? Nah nggak ngerti tuh Ustadz, mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Habib Muhammad Ustadz Maulana Kacaca, jamaah di studio, jamaah di rumah. Kita buka dulu Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا
famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6, ayat tentang kita berwudu, yang mana ayat ini disempurnakan lagi dengan sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Wa in kuntum junuban fattahharu. Kita sampai ke tengah ayatnya. Jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, falam tajidu ma'a, tidak ada air, tidak memperoleh air. Batas tidak memperoleh itu udah cari ke sana kemari. Ke 40 rumah ke depan, 40 rumah ke kanan, 40 rumah. Tidak ada air. Memang susah sekali air. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka bertayamumlah dengan debu yang baik ataupun yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu tersebut. Di ayat ini tidak dijelaskan secara mendetail tentang tayamum tersebut. Tapi dari ayat ini kita sudah mengambil pelajaran bahwasanya ternyata mandi bisa itu kita tambal dengan tayamum. Jadi bukan hanya wudhu yang ditambal dengan tayamum. Bukankah niatnya tayamum itu untuk istibahatis sholat? Untuk mengerjakan sholat. Berarti satu sholat, satu tayamum. Itu tidak menggugurkan untuk seseorang mandi wajib, mandi junub nanti ketika sudah ketemu air. Jadi misalnya hari pertama ndak ketemu air, maka setiap sholatnya dia tayamum. Hari kedua ndak ketemu air, setiap sholatnya dia tayamum. Hari ketiga ketemu air, maka pada saat itu dia mandi besarlah untuk menghilangkan hadas besarnya. Maka tayamum ini adalah pengganti daripada wudhu, pengganti daripada mandi untuk melaksanakan sholat. Tidak lebih daripada hal tersebut. Berarti kalau misalnya ada orang jamak qashar dalam perjalanan, dia tayamum dengan berarti kalau misalnya 2 sholat dia kerjakan, dia jamak qashar, dia jamak antara duhur dengan asar, berarti habis sholat duhur 2 rakaat karena dia qashar, dia tayamum lagi untuk asarnya. Karena dia hanya menggunakan tayamum untuk melaksanakan sholatnya. Bukan menggantikan wudhu, bukan untuk menggantikan daripada mandi. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustadz Syam, terima kasih jazakallahu khair. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu buat guru-guru kita nih, ada Habib Muhammad, Ustadz Maulana, Ustadz Syam nih. Kalau berbicara tentang ini nggak habis-habis nih, kayak pengen nanya terus ya Bu ya. Ya udah deh kalau gitu sekarang saya kasih kesempatan buat jamaah untuk bertanya karena sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Buat jamaah yang ada di rumah dulu ya, sekarang udah masuk ke Instagramnya Islam Itu Indah dari @farahhasanah20. Assalamualaikum Bib, kalau sehabis nifas itu katanya harus mandi wajib. Tapi kan nifas ada yang sampai 3 bulan biasanya setelah lahiran. Apakah ketika selesai nifas aja kita harus mandi wajib? Apa bagaimana, takut sholatnya gak keterima nih Bib? Gimana Bib? Baik, diri atau duduk? Baik. Nifas itu sedikit, nifasnya ada hitungannya, sedikit-dikitnya mej, artinya hanya habis melahirkan anak, keluar darah, kemudian berhenti. Setelah dia berhenti maka sudah wajib mandi, namanya sedikit saja, itu namanya nifas. Wa ghalibuhu, biasanya nifas itu secara umum biasanya arba'ina yauman, 40 hari. 40 hari, kemudian 41 keluar darah lagi, dihitung masih nifas. Ditunggu sampai kapan? Ditunggu sampai 60 hari. Jadi nifas itu ada 3 waktu. Pertama orang biasa nifas seperti Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra itu, nifasnya setelah keluar anak, darah yang berbarengan sama anak disebut dam tolak, bukan dam nifas. Setelah keluar anak, maka darah keluar itu namanya darah nifas. Kalau tidak keluar lagi, putus darahnya tidak keluar lagi, maka sudah berhenti itu darah nifas, maka dia boleh mandi dan sholat. Kemudian apabila masih keluar, ditunggu berapa hari? Ditunggu 40 hari.
Apabila 40 hari selesai, maka 41-nya dia mandi janabah kemudian sholat. Ternyata 40 hari masih keluar, 41-nya masih dihitung darah nifas, ditunggu sampai 60 hari. Maka 60 hari, 61 hari masih keluar darah nifas, maka bukan darah nifas, namanya darah istihadhah. Maka darah penyakit, dia boleh mandi, boleh sholat seperti apa yang dijelaskan sama Ustadz Maulana. Kemudian orang keluar darah nifas 1 minggu, keluar darah nifas. Kemudian berhenti setelah 1 minggu. Ditunggu berhentinya sampai kapan? Oh, berhentinya dihitung 16 hari. Apabila berhentinya 16 hari, kemudian 17 harinya keluar darah, bukan lagi darah nifas, namanya darah haid. Kok pada bingung sih? Masya Allah. Jamaah. Sekarang saya kasih kesempatan deh buat jamaah Islam itu yang ada di studio buat menanya nih. Coba siapa yang mau nanya, angkat tangan Bu. Angkat tangan tinggi, coba sebelah kiri dulu deh, silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Wirda dari Majelis Taklim Al-Muttaqin, Hutan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita berdoa sebelum mandi wajib? Karena kan kita tahu di dalam WC atau kamar mandi kita nggak boleh mengucapkan lafaz Allah. Allah atau Bismillah ya. Jadi bagaimana kita cara berdoanya? Apakah kita berdoa sebelum masuk WC atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih Ibu, silakan kembali ke tempat duduk. Ustadz Syam, boleh dong dijawab dalam tausiah nih. Berdoanya gimana sih? Berdoa dalam hati aja atau pakai bahasa Indonesia aja juga boleh, mohon tausiahnya. Tabe guru-guruku, jamaah di studio dan jamaah di rumah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau bahas masalah doa ini tidak bisa terlepas satu nafas pun tanpa kita meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa kita berdoa dan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, kecuali di tempat-tempat yang tidak layak kita untuk menyebut nama Allah, termasuk di dalamnya ketika kita masuk kamar mandi yang mana di dalamnya ada tempat buang kotoran di situ. Lalu bagaimana caranya kalau orang mau mandi hadas besar, mandi janabah? Pertanyaan dari Ibu tadi, kalau kita kan mau mandi janabah mesti ada niatnya tuh, ya mesti ada doanya tuh. Ingat, orang yang meremehkan sunnah maka lama-kelamaan dia akan meremehkan yang wajib. Orang yang meremehkan yang wajib maka dia akan kehilangan nikmatnya ibadah. Maka pada saat itu mulai sedikit demi sedikit meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus fair juga. Sunnah ya bilang sunnah, wajib yang bilang wajib. Rukunnya mandi besar itu cuma 2. Niat dan membasuh, meratakan air terhadap tubuhnya, seluruh tubuhnya. Jadi doa itu bukan bagian daripada mandi wajib. Niatnya itu yang bagian daripada mandi wajib. Niatnya bolehkah pakai bahasa Indonesia? Boleh. Boleh. Yang penting hatinya dia sadar dan tahu maksudnya dia ngapain di mandi. Karena yang membedakan antara mandi adat dengan mandi ibadah, mandi adah dengan mandi ibadah adalah niatnya. Orang yang mandi biasa tanpa niat tidak bernilai ibadah. Tapi orang yang mandi dengan niatnya, saya mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mandi mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya, maka itu sudah termasuk daripada niatnya tadi. Mungkin yang dimaksud bahasa doa di sini yang nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari lillahi taala, itu mungkin ya Bu ya. Itu mungkin yang dimaksud doa. Itu bukan doa, itu adalah niat. Jadi kapan kita baca doanya? Baca doanya sebelum masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sebelum masuk kamar mandi. Setelah itu apa? Masuk kamar mandi dengan kaki kiri. Kanan apa kiri? Kiri apa kanan? Kiri. Masuk kamar mandi dengan kaki
kiri. Setelah itu di dalam kamar mandi sudah tidak lagi menyebutkan lafzul jalalah, tidak lagi menyebutkan asma Allah, tapi tidak lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk niatnya tadi, memulai mandi besar, mandi janabah, mandi wajib dengan cara berniat dalam hati, setelah itu meratakan airnya. Setelah itu dia berwudu, setelah itu dia melaksanakan sunnah-sunnahnya. Ketika masuk kamar mandi dia mulai dengan mohon maaf cebok, dia cebok dulu, dia bersihkan, dia jongkok. Setelah itu dia berwudu, setelah dia berwudu dia meratakan air sembari berniat di dalam hatinya. Setelah itu dia mau wudu lagi, silahkan. Wudu di atas wudu adalah cahaya di atas cahaya. Setelah itu dia keluar dari kamar mandi, dia membaca Allahumma ufirli atau Rabbi ufirli, ya Allah ampuni dosaku. Dia baca doa keluar kamar mandi. Maka doa-doa yang dipanjatkan yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala mestinya dilakukan sebelum masuk kamar mandi dan dilakukan setelah keluar daripada kamar mandi. Adapun yang dimaksud yang menjadi rukun daripada mandi wajib tadi itu diucapkannya di dalam hati, karena ada kata Allahnya di situ. Lillahi ta'ala, saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah, ada kata Allahnya. Maka jangan dilafazkan tapi di dalam hati. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Itu jazakallah khair. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa saya sekali tuh ya, ngebayangin, semangat. saya tuh ngebayangin ibu-ibu yang nonton nyalain TV sambil masak di dapur. Caca aja yang duduk di sini bertanya terus, apalagi yang ninggalin TV-nya. Pengen nanya, tapi kan saya punya kesempatan buat nanya langsung sama guru-guru. Jadi saya ambil kesempatan itu. Benar gak Bu? Betul kan? Mantap, luar biasa. Ustadz Maulana. Ini ada yang mau nanya nih Ustadz nih, tapi dari sosmed nih. Dari sosmed? Iya, aku bacain dulu ya dari @rini_nurshifa. Assalamualaikum Ustadz, mandi wajib itu emang wajib Ustadz. Saya juga tiap hari mandi. Kan mandi wajib kalau nggak mandi badannya jadi gatel-gatel. Iya, mandi emang wajib. Tapi Ustadz kalau mandi wajib jadinya kan kita nanti jadi nggak lengket, jadi bersih ya kan? Ya nggak? Bener nggak Ustadz? Bener. Bener nggak? Iya. Jadi gimana? Gini aja, kita akan bahas setelah yang satu ini. Penasaran kan? Makanya jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ustadz tapi bener kan? Boleh kan kalau mandi wajib setiap hari?